Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Damabingi, salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Syah Kuala dengan NPM 1906 1040 339. Baiklah, di sini saya akan memaparkan program bimbingan dan konseling berdasarkan IKMS atau Instrumen Kebutuhan Masalah Siswa di MTSN 2 Aceh Besar. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan rasional. Nah, pada saat ini layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh MTSN 2 Aceh Besar memiliki banyak tantangan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Permasalahan yang dialami oleh peserta didik sendiri beragam. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan terkait penyesuaian akademik sekolah, penyesuaian diri dengan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi, pemilihan karir, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum. Nah, adapun dasar hukum yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencakup tentang pengertian, pendidikan, dan pendidik. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 6 tentang beban kinerja guru, BK atau konselor. Nah, selanjutnya ada Permen Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selanjutnya ada Permen Pendidikan Nasional Pasal 22 Ayat 5 tentang penilaian kinerja guru, guru BK dan konselor. Nah, selanjutnya ada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/PB tahun 2020 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, kemudian ada Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kemudian ada Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Kemudian ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP 2016 Dirjen Kemendikbud. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi misi sekolah. Nah, yang pertama ada visi dan misi dari MTSN 2 Aceh Besar. Pada visi yaitu terwujudnya madrasah unggul, religius, Islamiyah, dan kompetitif. Kemudian pada misi yang pertama meningkatkan prestasi kinerja guru, karyawan, dan prestasi belajar siswa berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. Nah, kemudian meningkatkan motivasi kerja siswa dengan berpikir kritis, berwawasan luas, serta peka terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada memberdayakan kesadaran dan kecintaan untuk berperilaku santun, baik lingkungan madrasah, rumah, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran dan kecintaan hidup bersih serta sehat indah di lingkungan madrasah yang asri. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan di mana di dalamnya ada profil kelas, profil individu, dan rumusan kebutuhan. Baik, yang pertama di sini ada profil kelas. Nah, di sini pada tabel pertama ada nomor item, kemudian ada butir pernyataan instrumen IKMS, kemudian peserta didik atau konseli. Nah, selanjutnya ada jumlah responden, kemudian ada persentase, kemudian ada prioritas, layanan waktu dalam sebulan, kemudian ada bidang layanan yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, baik, jadi di sini ada tertera pada nomor item yaitu nomor 6. Nah,
Kenapa tidak berurut? Karena di sini saya telah mengurutkan item yang dipilih peserta didik dari yang paling tertinggi. Nah, yaitu dengan butir ingin mengenal lebih dalam dengan teman dalam satu kelas, yang mana di sini dipilih oleh 6 responden dengan persentase 18% atau sedang. Nah, begitu juga selanjutnya ada pada item nomor 74, yaitu ingin menghilangkan rasa takut saat mengikuti pelajaran. Nah, yang mana dipilih oleh 6 orang responden, yaitu dengan persentase 18% atau sedang. Nah, kemudian selanjutnya diikuti dengan ada item nomor 9 yang dipilih dengan 5 orang, yaitu ingin mengenal lebih dalam dengan semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Begitu selanjutnya hingga item yang terendah. Oke, baik, di sini ada selanjutnya yaitu profil individu. Nah, di sini pada tabel pertama ada nomor, yang mana ada nomor urut, kode, dan induk. Kemudian ada nama siswa, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada bidang masalah, jumlah masalah, dan persentase. Nah, di sini pada nomor urut 1 dengan kode K1, nomor induk 0, ada Alpiana, jenis kelamin perempuan. Nah, dia Alpiana memilih bidang pribadi ada 11 item, kemudian pada bidang sosial 7, pada bidang belajar 8, dan pada bidang karir 7. Nah, jumlah masalahnya ialah 33 atau di dalam persentasekan yaitu ada 19%. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu K2 dengan nomor induk 0, ada Hafizah Nur Intan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, dia memilih bidang masalah pribadi ada 2, pada sosial 3, kemudian belajar 1, kemudian karir 0, dan jumlah masalahnya keseluruhan yaitu ada 6 dengan persentase 4%. Oke, baik, selanjutnya ada rumusan kebutuhan. Nah, di sini ada pada tabel pertama yaitu nomor item, kemudian bidang layanan, butir pertanyaan instrumen di KMS, dan deskripsi kebutuhan. Nah, jadi di sini saya telah memilih yang mana bidang layanan pribadi, yang mana sosial, yang mana belajar, dan yang mana karir. Nah, jadi di sini pada item nomor 1 pada butir pernyataan instrumen di KMS, yang pertama ada ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan di sekolah. Nah, deskripsi kebutuhannya ada mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Kemudian ada nomor item 21 bidang layanan pribadi. Ada butir pertanyaan instrumen di KMS yaitu membutuhkan informasi tentang kesehatan produksi remaja. Nah, deskripsi kebutuhannya ialah mengenalkan tentang dasar kesehatan reproduksi remaja. Oke, selanjutnya ada rumusan tujuan. Nah, pada tabel pertama yaitu ada nomor item, kemudian bidang layanan, deskripsi kebutuhan, tujuan layanan, topik atau tema materi layanan, dan submateri layanan. Nah, pada bidang pribadi nomor item 1 yaitu deskripsi kebutuhannya mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, tujuan layanannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, topik atau tema materi layanan yaitu orientasi fasilitas sekolah, dan submateri layanan yaitu yang pertama macam-macam fasilitas sekolah, kemudian yang kedua fungsi dan manfaat fasilitas sekolah, dan yang ketiga cara menggunakan fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya ada pada nomor item 21 bidang layanan pribadi, ada deskripsi kebutuhannya yaitu mengenalkan tentang dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, tujuan lainnya yaitu agar peserta didik dapat mengetahui tentang informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi. Nah, kemudian topik atau tema materi lainnya yaitu kesehatan reproduksi, dan submateri lainnya ialah makna kesehatan reproduksi atau cara menjaga dan merawat diri. Yang ketiga ada pemahaman mengenai masa pubertas dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa remaja. Pengembangan topik atau tema materi layanan. Nah, yang pertama yaitu ada bidang layanan, bidang pribadi. Selanjutnya yaitu ada topik atau materi layanan. Kemudian ada submateri layanan. Selanjutnya ada alokasi waktu.
Nah, jadi di sini yang pertama ada tujuan lainnya, itu peserta didik mampu mengidentifikasi fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, topik atau materi lainnya itu orientasi fasilitas sekolah. Nah, kemudian sub materi lainnya itu macam-macam fasilitas sekolah, kemudian fungsi dan manfaat fasilitas sekolah, dan cara menggunakan fasilitas sekolah. Nah, alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik mampu mengetahui informasi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, kemudian submateri lainnya yaitu makna kesehatan reproduksi, yang kedua cara menjaga dan merawat diri, kemudian yang ketiga pemahaman mengenai masa pubertas, yang keempat hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa remaja. Jadi alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran. Kemudian pada komponen program, nah di sini ada layanan dasar, ada layanan peminatan dan perencanaan, ada layanan responsif dan dukungan sistem. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada pada layanan dasar. Di sini tabel pertama yaitu ada layanan dasar. Nah, kemudian nomor, topik atau materi layanan, jumlah layanan, proporsi, dan pertimbangan waktu. Nah, di sini ada beberapa topik dan materi layanan. Yang pertama ada orientasi fasilitas sekolah, kemudian tips menjaga mata agar penglihatan terjaga, kemudian belajar bersyukur dengan bentuk tubuh, mencapai pribadi yang baik dan sehat, kemudian obat terlarang dan dampak bagi kehidupan diri, berpikir positif dengan diri sendiri. Nah, jadi di sini ada jumlah layanannya yaitu 43, kemudian proporsinya 35%, dan perhitungan waktunya 35% kali 24 sama dengan 8 jam. Nah, selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Oke, di sini ada berjumlah 7 item, yang mana yang pertama yaitu mengenal ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat diri, kemudian pengenalan berbagai macam karir untuk memperjelas cita-cita, pelatihan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai karir, dan seterusnya. Nah, jadi di sini proporsinya 25%, dan perhitungan waktunya 25% kali 24 itu sama dengan 6. Oke, selanjutnya pada layanan responsif, yaitu di sini terdapat 4 item. Yang mana yang pertama ada kesehatan reproduksi, selanjutnya menentukan teknik yang sesuai dengan kepribadian, berbagai kemampuan yang dimiliki untuk menolong orang lain, dan berpikir positif dengan diri sendiri. Nah, jadi di sini proporsi waktunya ada 30%, dan perhitungan waktunya ada 30% kali 24 sama dengan 7 jam. Selanjutnya ada dukungan sistem, yaitu di sini ada 7 item. Nah, yang pertama ada pengembangan jejaring, kemudian kegiatan manajemen, pengembangan staf, kunjungan rumah, kolaborasi, dan seterusnya. Nah, di sini proporsi waktunya ada 15%, selanjutnya perhitungan waktunya 15% kali 24 sama dengan 4 jam. Oke, selanjutnya ada bidang layanan, di mana ada bidang layanan pribadi, bidang belajar, sosial, dan karir. Selanjutnya ada rencana operasional atau action plan. Nah, pada action plan ini yang pada tabel pertama yaitu ada bidang layanan, kemudian ada tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, topik atau tema, materi layanan, metode, media, dan evaluasi. Nah, pada bidang layanan pribadi, di sini ada tujuan layanan. Yang pertama, ada peserta didik mampu mengidentifikasi fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, komponen layanannya ialah layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, topik atau tema materi layanannya yaitu orientasi fasilitas sekolah, dengan metode ceramah dan diskusi, dengan media PPT, dan evaluasi lembar kerja siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tujuan layanannya. Pada bidang layanan pribadi, peserta didik dapat mengetahui tentang informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi.
Nah, komponen layanannya itu layanan responsif, strategi layanan konseling kelompok, topik atau tema materi layanan kesehatan reproduksi, metode diskusi, media, PPT, leaflet, dan video. Kemudian evaluasi menggunakan LKS dan observasi. Oke, selanjutnya ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Oke, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Pada tabel pertama yaitu ada nomor urut, kemudian uraian kebutuhan, spesifikasi, satuan, harga, dan manfaat. Nah, yang pertama ada ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, spesifikasi yang diperlukan di dalamnya itu ada yang diperlukan yaitu ada ruangan 3x3, kemudian di dalam ruangan ada kursi 10, kemudian AC dan penerangan. Satuannya yaitu 1, kemudian harga yaitu 15 juta rupiah. Nah, manfaatnya yaitu efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, kemudian yang kedua ada perangkat komputer. Nah, yang mana spesifikasinya yang pertama ada perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard. Nah, satuannya 1, kemudian harganya 10 juta rupiah. Nah, manfaatnya yaitu mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada jaringan internet. Nah, yaitu dengan spesifikasi WiFi atau paket data. Nah, harganya yaitu Rp700.000. Manfaatnya memudahkan guru BK dalam menyusun media bimbingan dan konseling dan sebagai alternatif penunjang cyber konseling. Nah, di sini jumlah totalnya yaitu Rp25.700.000. Nah, kemudian anggaran biaya. Pada tabel pertama di sini ada nomor, selanjutnya ada kegiatan, volume, dan jumlah. Nah, kemudian pada kegiatan home visit, volume yang diperlukan yaitu 2 orang kali 3 kali observasi sama dengan 50.000 dengan jumlah 300.000. Kemudian yang kedua ada pembuatan media. Nah, volumenya media BK 5 kali 200.000 sama dengan 1 juta. Nah, jumlahnya di sini ada 1 juta. Selanjutnya ada transportasi untuk layanan advokasi. Volumenya ada 2 kali 200.000 yang berarti jumlahnya yaitu 400.000. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan layanan bimbingan dan konseling semester ganjil, semester genap, yaitu dan program semester atau proses. Oke, baik, selanjutnya di sini ada program semester ganjil. Nah, pada tabel pertama yaitu ada nomor, kemudian ada jenis kegiatan atau layanan. Nah, selanjutnya ada bidang layanan yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada tujuan dan waktu yaitu dari bulan Juli hingga bulan Desember. Nah, sini ada yang pertama itu persiapan, yaitu ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan tujuan yaitu tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli. Kemudian yang kedua ada asesmen kebutuhan, yaitu dengan tujuan terungkapnya kebutuhan atau permasalahan peserta didik. Nah, ini dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan Juli. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menyusun program bimbingan dan konseling, yaitu dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tepat sasaran. Nah, ini dilakukan pada bulan Juli di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada konsultasi program bimbingan dan konseling dengan tujuan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan komite. Nah, ini dilakukan pada bulan Juli dari minggu pertama hingga minggu keempat. Nah, kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sarana dan menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Juli. Selanjutnya di sini ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal semester genap tahun pelajaran 2022. Nah, di sini ada komponen layanan yaitu layanan dasar, kemudian bidang layanan bidang pribadi dengan topik layanan yaitu memiliki sikap disiplin diri. Nah, tujuan disiplin diri, manfaat disiplin diri, dan tips meningkatkan disiplin diri.
dengan metode cooperative learning, dengan model cooperative learning dan metode penyampaian materi tanya jawab dan penugasan. Kemudian media atau alat yang digunakan yaitu laptop, proyektor, PPT serta worksheet. Nah, selanjutnya di sini ada RPL layanan bimbingan kelompok, yaitu dengan komponen layanan dasar, bidang layanan belajar. Fungsinya itu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap pentingnya cara belajar yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peserta didik dengan adanya layanan bimbingan kelompok. Kemudian membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Kemudian membantu peserta didik dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah belajar yang efektif dan efisien. Kemudian tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu menyimpulkan beberapa hal penting yang dilakukan dalam usaha belajar yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu ada memilih dan menentukan metode yang cocok bagi diri pribadi untuk belajar yang efektif dan efisien dan meningkatkan keterampilan dalam kegiatan belajar. Nah, topik lainnya itu cara belajar yang efektif dan efisien. Materinya pengertian belajar, aspek-aspek belajar, pentingnya belajar, prinsip belajar, manfaat belajar, dan cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, sasaran layanannya yaitu ada K1, K2, K7, K8, dan K9. Dengan metode diskusi kelompok, media alat, lembar evaluasi, waktu 2 kali 45 menit, dan tanggal pelaksanaan disesuaikan. Nah, kemudian di sini juga ada contoh dari LPR konseling kelompok dan konseling individual. Nah, kemudian di sini ada beberapa lampiran foto kelompok kami dengan guru BK di MTSN 2 Aceh Besar, dan ada lampiran foto kami saat melaksanakan penyebaran alat instrumen IKMS di kelas 96 di SMP 2 Aceh Besar. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.